Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Krisna Sugian dengan NIM 31S22014. Di sini saya akan mempresentasikan Law of True Adjection Immiscible Fluids. Adapun outline dari presentasinya yang pertama yaitu pengertian dan fenomena, yang kedua menentukan jenis sistem, yang ketiga menentukan kontrol volume, yang keempat menentukan gambar probability distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan, yang kelima menentukan distribusi momentum, yang keenam menentukan distribusi kecepatan. Pertama, pengertian dan fenomena. Pada fenomena kali ini adalah aliran dua cairan yang tidak tercampur, ya- yang di mana kedua fluida berbeda viskositasnya dan dari yang mengalir pada antara sepasang plot horizontal karena adanya pengaruh gradien dan tekanan. Jadi, aliran yang pertama yaitu aliran air, water, yang mengalir pada plat mu 2 ini searah jet, di mana dia mem- mempunyai velocity distribusinya berbentuk seperti ini dan shear stress-nya berbentuk seperti ini dan berikut ini satu ini merupakan aliran dari fluida oil yang mana velocity distribusinya berbentuk parabola seperti ini dan shear stress-nya lebih besar daripada water. Mengapa kecepatan kecepatan maksimumnya ada di sini di aliran fluida water, di mana kecepatan kecepatan fluida juga dipengaruhi dari viskositas fluid tersebut. Jadi kecepatan aliran fluida lebih cepat dibanding dengan kecepatan CO. Jadi pada interface antara fluida air dengan fluida water, fluida air dengan fluida oil, maka interface-nya kecepatannya ak- akan hampir sama antara fluida air dengan oil, karena dipengaruhi karena pertemuan karena interface-nya akan saling mempengaruhi kecepatannya dan untuk fluida air saat mendekati si platnya kecepatannya akan nol, sama dengan nol. Dan pada fluida oil kecepatannya juga akan sama dengan nol pada interface antara oil dengan si platnya. Jadi pada shear stress-nya, 2 points line of zero shear stress-nya berada di sini. Pada saat fluida mengalir flu- fluidanya mengalir maksimal dan line of zero stress-nya sama dengan nol ada di sini dan semakin semakin dekat pada baja maka shear stress-nya semakin besar dan begitu juga dengan untuk fluida oil semakin shear stress-nya akan semakin besar saat mendekati plat plat tersebut. Pada sistem aliran yang dipakai yaitu aliran laminar. Pada jenis sistem berikut yaitu termasuk Cartesian, X, Y, dan Z.
Dan ada dua aliran karena terdapat dua fluida yang berbeda massa jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu kontrol volume. Kontrol volume. Pada kontrol volume ini terdapat dua plat, di mana plat satu dan plat dua. Dan mengalir 20 D yang di mana oil mengalir di sini dan water air mengalir ke arah sini. Di mana rho 2 untuk oil yaitu rho 2 mu 2 dan untuk air yaitu rho 1 dan mu 1. Pada eh, ketinggian itu fluida oil yaitu CB dan untuk ketinggian air B juga, dan untuk lebarnya adalah W dan panjangnya adalah L. Untuk ketebalannya itu yaitu X plus delta X. Ketebalan. Dua, dua cara yang tidak dapat bercampur dan tidak dimanfaatkan mengalir dalam arah Z. Dalam arah Z. Dalam celah tipis horizontal dengan panjang L dan lebar W. Di bawah pengaruh dari tekanan horizontal, yaitu P0 kurang PL per L. Laju aliran fluida diatur sehingga celah setengah terisi fluida satu massa lebih padat dan setengah terisi fluida dua massa yang kurang rapat. Keduanya berbeda viskositasnya. Asumsinya yaitu ya steady state, tidak ada gaya gravitasi yang bekerja, gaya yang bekerja sama dengan gaya tekan. Terus satu lebih besar dari dua, yang satu lebih besar dari dua, Vx sama V sama dengan nol. Vzx tidak sama dengan nol. Selanjutnya persamaan distribusi momentum dan distribusi kecepatan. Dimana pada momentum bilateral yaitu laju momentum in yang melintasi sepanjang permukaan X dikurang dengan laju momentum out yang melintasi sepanjang permukaan X plus delta X plus gaya yang bekerja. Maka WL W dikali L itu panjang dan lebarnya dikalikan tau XZ terhadap X plus delta X dikurang W L W dikali L tau XZ terhadap X sama dengan delta X W dikali P delta X dikurang delta X W dikali P delta X plus delta X, di mana lagi perpindahan momen konvektif adalah konstan. Perpindahan momen konstan di aliran masuk dan keluar. Yang selanjutnya di mana persamaan W dikali L tau XZ terhadap X dikurang tau XZ terhadap X plus delta X ditambah dengan eh, P0 dikurang PL per L W L dikali delta X sama dengan 0 dibagi dengan WL delta X. Kita dapatkan persamaannya berikut dan selanjutnya kita limitkan sehingga kita dapatkan persamaan D tau XZ per DX plus P0 dikurang PL per L sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan dan kita mendapatkan persamaan satu yaitu tau XZ sama dengan P0 kurang PL per L dikali X plus C1. Itu batas kondisi satu saat X sama dengan 0, maka tau XZ pada aliran fluida pada fluida satu sama dengan tau XZ pada fluida dua. Tau XZ satu sama dengan minimal dikurang PL per L kali X plus C1 pada aliran fluida satu. Dan tau XZ pada fluida dua sama dengan P0 kurang PL per L dikali S plus C1 untuk aliran fluida dua. Sehingga
C1 pada fluida 1 sama dengan C2 pada fluida 2 sama dengan C1. Melalui Newton's Law of Viscosity, tau xz-nya O persamaan tau xz pada fluida 1 kurang mu 1 dpz fluida 1 per dx dan tau xz pada fluida sama dengan min mu pada fluida 2 mu fluida 2 dpz pada fluida 2 per dx disubstitusikan ke persamaan 3 dan 4 tadi, yaitu berikut. Sehingga untuk fluida 1 kita dapatkan min mu dpz per dx sama dengan P0 kurang PR per L dikali X plus C1 pada fluida 1. Dan min mu untuk fluida 2 min mu dpz per dx sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X plus C1 pada fluida 2. Selanjutnya persamaan dpz pada fluida 1 minus P0 kurang PL per mu 1 mu pada fluida 1 dikali L dikali X dx kurang C1 per mu 1 dan persamaan untuk fluida 2 yaitu dpz sama dengan P0 kurang PL per mu L dikali X dx dikurang C1 per mu diintegralkan sehingga kita dapatkan untuk fluida 1 yaitu Pz sama dengan mu P0 dikurang PL per mu L dikali X kuadrat per 2 dikurang C1 per mu 1 dikurang C1 per mu plus C2 pada fluida 1 dan kita sederhanakan separasi menghasilkan min P0 dikurang PL per 2 mu L dikali X kuadrat kurang C1 per mu plus C2. Terdapat persamaan 5 untuk fluida 1. Dan selanjutnya untuk fluida 2 juga kita dapatkan hasil yang yaitu min P0 dikurang PL per 2 mu L X kuadrat per 2 dikurang C1 per mu plus C2 untuk aliran fluida. Kita dapatkan persamaan yang ke-6. Selanjutnya kita masukkan batas kondisi 2 saat X sama dengan 0. Tau RZ pada fluida 1 sama dengan tau RZ tau XZ pada fluida 2. PZ pada fluida 1 sama dengan PZ pada fluida 2. Jadi C2 pada fluida 1 sama dengan C2 pada fluida 2 sama dengan C2. Itu batas kondisi 3 saat X plus minus B. X sama dengan B yaitu PZ pada fluida 1 sama dengan 0. Saat X min B maka PZ pada fluida 2 sama dengan 0. Tadi PZ pada fluida 1 sama dengan PZ pada fluida 2 sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan untuk persamaan yang kita dapat tadi yaitu berikut untuk fluida 1 dan fluida 2 maka PZ-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti A dan B untuk fluida 1 dan fluida 2. Selanjutnya min P0 dikurang PL per 2 mu untuk fluida 1 L dikali B kuadrat ditambah C1 per mu dikali B ditambah C2 dikurang min P0 dikurang PL per 2 mu L dikali B kuadrat ditambah C1 per mu per fluida 1 ditambah C2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan P0 dikurang P1 per 2 mu L untuk fluida 1 mu untuk fluida 1 dikali L ditambah P0 dikurang PL per 2 mu untuk fluida 2 dikali L dikurang C1 B per mu pada fluida 1 tambah C1 B per mu pada fluida 2.
sama dengan nol. Selanjutnya kita kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan hasil seperti persamaan seperti berikut. Dan selanjutnya kita separasi variabel sehingga kita dapat persamaan berikut. Dan untuk untuk mendapatkan C1-nya, persamaan C1 sama dengan kembali kurang PL per 2L dikali 1 per mu dikali 1 kurang 1 per mu dikali 2 per B B per B per mu per dua kurang B pada B per mu pada per 1. Oh, setelah kita dapatkan sesuatu dari hasil separasi variabel tersebut, kita substitusikan lagi ke persamaan A, yang dimana kita dapatkan min P0 dikurang PL per 2 mu daripada 1 dikali L dikali B kuadrat dikurang min B dikali P0 dikurang PL per 2L dikali mu 1 per dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 dikali B per mu 1 ditambah C2 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapat kita bisa dapatkan persamaan C2 sama dengan P0 dikurang PL per 2 mu per 1 dikali L dikali B kuadrat dikurang B kuadrat dikali P0 dikurang PL per 2L dikali mu pada penduduk 1 dikurang mu penduduk 2 per mu 1 ditambah dengan mu pada penduduk 2. Selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai C1 dan C2 ke persamaan 5 dan 6. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. Dan untuk kerja pada penduduk 1 kita dapat persamaan P0 dikurang PL per 2 dikali B kuadrat dikurang X per B kuadrat ditambah X per B dikali mu 1 mu penduduk 1 dikurang mu penduduk 2 per mu pada penduduk 1 dikurang mu pada penduduk 2 ditambah 2 mu pada penduduk 1 per mu pada penduduk tambah mu pada penduduk mu pada penduduk 1 ditambah mu pada penduduk 2. Selanjutnya untuk untuk preset pada penduduk 2 kita dapatkan bersamaannya yaitu min P0 dikurang VL dikali X kuadrat tambah B dikali kan P0 dikurang PL dikali mu pada penduduk 1 dikurang mu pada penduduk 2 per mu pada penduduk 1 tambah mu pada penduduk 2 dikali X ditambah 2 mu pada penduduk 2 dikali B kuadrat dikali P0 dikurang PL per mu pada penduduk 1 ditambah mu pada penduduk 2. Selanjutnya untuk persamaan PZ2 nya berikut untuk tahu XZ-nya sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah C1. Saat untuk C1 udah kita dapat, terus kita substitusikan C1 ke persamaan tak XZ-nya sehingga kita dapatkan persamaan P0 dikurang PL per L dikali B dikali X per B dikurang 1 per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 plus mu 2. Saat X sama dengan 0, maka tau XZ-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan X per B sama dengan 1 per 2 mu 1 dikurang mu 2 per B pada penduduk 1 dikurang mu pada penduduk 2. Kita dapatkan plan of zero seterusnya. Ini adalah persamaan plan of zero seterusnya. Maka kita dapatkan untuk persamaan PZ yaitu P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu pada penduduk 2 dikali R dikali dengan 2 mu pada penduduk 2 per mu pada
per mu pada pendida satu tambah mu pada pendida 2 ditambah dengan mu pada pendida satu dikurang dengan mu pada pendida 2 per mu pada pendida satu tambah mu pada pendida 2 dikali dengan x per b dikurang dengan x per b kuadrat. Demikian persentase saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih.